Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di Sekolah Minggu Online GKA Gloria Satelit bersama Lau Suyuna dan Lau Sofoni. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau masuk di dalam doa. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru Tuhan berikan buat kami dan keluarga kami. Tuhan, saat ini kami mau beribadah, kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Tuhan berkatilah ibadah kami dan Tuhan tolong agar puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah anak-anak, bersyukur karena Tuhan kita Tuhan yang begitu baik. Dia sudah memelihara kita, bahkan kita diberikan nafas setiap hari. Kita bisa menikmati nafas daripada Tuhan. Nah sekarang semua bangkit berdiri. Mari semua yang bernafas kita memuji Tuhan. Anak-anak jangan kalah ya dengan burung dan sapi. Kita harus lebih bersuka cita dan semangat memuji Tuhan. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Semangat ya. Mari semua memuji Tuhan, yang bernafas memuji Tuhan. Papa dan mama, opa dan oma, semua memuji Tuhan. Mari semua memuji Tuhan, yang bernafas memuji Tuhan. Papa dan mama, opa dan oma, semua memuji Tuhan. Burung di pohon, kuda di ladang, lembu di sawah, sapi di ladang, ayam dan kodok, semua binatang, semua memuji Tuhan. Mari semua memuji Tuhan. Mari semua memuji Tuhan, yang bernafas memuji Tuhan. Papa dan mama, opa dan oma, semua memuji Tuhan. Mari semua memuji Tuhan, yang bernafas memuji Tuhan. Papa dan mama, opa dan oma, semua memuji Tuhan. Di pohon, kuda di kandang, lembu di sawah, sapi di ladang, ayam dan kodok, semua binatang, semua memuji Tuhan. Memuji Tuhan, yang bernafas memuji Tuhan. Papa dan mama, opa dan oma, semua memuji Tuhan. Yeay! Anak-anak masih bersuka cita? Yeay! Kita tambah sukacita lagi. Kita mau memujikan lagu I've Got Joy. Mari kita bersama-sama memujikan lagu pujian ini. I've got joy in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart, down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart, down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku selalu. Aku gembira, sungguh gembira, kasih Yesus di dalam hatiku. Aku gembira, sungguh gembira, kasih Yesus di dalam hatiku.
sekarang waktunya kita memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau memberi persembahan. Anak-anak boleh membersihkan persembahan untuk Tuhan melalui scan QRIS di bawah ini atau mentransfer ke rekening gereja Gloria Satelit. Dan jangan lupa untuk menambahkan angka 1 di belakang nominal yang akan diberikan. Mari kita memuji Tuhan sambil memberi persembahan. Kami bawa pujian dan persembahan kami hanya untuk Engkau, Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. 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 Pujian dan syukur. Mari anak-anak kita bawa persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan kita. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi dan memberkati kami. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan buat keluarga kami, buat pekerjaan papa dan mama. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami, Engkau menguduskannya agar bisa dipakai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar hidup di dalam hati kita, langkah kita, supaya kita bisa berbuah, dan berbuah. Kita nyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Baca Alkitab dulu ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek. Srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita sama-sama baca Alkitab lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek. Srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi di sekolah minggu online. Saya harap semuanya sehat-sehat dan tetap semangat dalam beribadah. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Nah, yuk kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, tenangkan kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin juga Lause yang akan bercerita, biar Engkau sendiri yang pimpin ya Tuhan dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pagi ini Lause mau bercerita tentang mempersembahkan korban sebagai ibadah yang diambil dari Imamat 1 sampai 3. Nah, sebelum Lause bercerita, Lause mau menunjukkan beberapa gambar. Gambar ini menunjukkan bagaimana orang Israel mentaati perintah Allah untuk datang ke hadirat-Nya. Dan sebagian lagi menunjukkan bagaimana kita dapat datang ke hadirat-Nya ketika kita beribadah bersama saat ini. Nah, gambar yang pertama, gambar apa ini? Gambar kemah suci. Nah, kemah suci itu untuk apa? Anak-anak ada yang tahu? Nah, pasti tahu ya, karena beberapa minggu ini ceritanya mengenai bait suci. Nah, kemah suci ini untuk tempat di mana Allah berdiam di antara umatnya. Nah, yang kedua. Nah, kalau kedua pasti tahu ini. Apa gambarnya? Gambar salib. Yaitu gambar yang menunjukkan apa? Yesus mengorbankan dirinya sendiri untuk membayar hukuman dosa-dosa kita. Nah, ya, sekarang gambar yang ketiga. Ini gambar apa? Ini gambar jemaat. Jemaat itu apa? Jemaat itu orang-orang yang berkumpul bersama untuk menyembah Allah. Seperti yang di gereja, seperti di sekolah minggu, itu kita disebut jemaat. Nah, sekarang gambar yang berikutnya, gambar apa ini? Gambar mezbah tembaga. Nah, gambar mezbah tembaga untuk apa? Korban-korban itu dipersembahkan kepada Allah di atas mezbah tembaga ini. Ya. Jadi untuk mempersembahkan binatang yang akan dipersembahkan di atas mezbah tembaga. Yang kelima sekarang, gambar apa? Yang kelima adalah gambar imam. Imam itu siapa? Imam itu adalah wakil dan pengantara bagi seluruh orang Israel. Nah, sekarang gambar yang keenam kita lihat. Gambar apa ini? Gambar pendeta. Pendeta itu yang memimpin kita dalam beribadah dan yang mengajarkan kita firman Allah kepada kita. Dia bukan seorang imam, karena imam besar dan juru selamat kita adalah Yesus Kristus. Nah, sekarang korban yang ketujuh. Korban apa? Korban binatang. Nah, binatang ini mati untuk sebagai apa? Sebagai pengganti si penyembah dan menjadi penebusan untuk dosa. Dan menunjukkan bahwa itu kepada Kristus yang mengadakan pendamaian bagi dosa-dosa kita sekali dan selamanya. Dan yang terakhir gambar hati. Ya, kita harus menyembah dengan hati kita untuk mengaku dosa-dosa kita dan mengungkapkan iman kita kepada Kristus. Nah, ini gambar-gambar tadi sudah dijelaskan ya. Pada zaman dahulu dalam perjanjian lama, ketika orang-orang Israel itu berdosa, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel untuk pendamaian dosa mereka? Nah, mereka itu harus membawa persembahan ke kemah suci. Allah mengharuskan setiap orang yang berdosa
membawa korban untuk penebus salah. Dan persembahan itu harus bersifat sukarela. Apa artinya sukarela, anak-anak? Ada yang tahu? Sukarela itu tidak ada paksaan. Mereka membawa dengan tulus. Mereka juga ingin dekat dengan Allah. Mereka ingin mengucap syukur atas apa yang Allah berikan kepada mereka. Nah, macam-macam korban yang diberikan tuh bisa berupa korban bakaran, bisa berupa korban sajian, ataupun korban keselamatan. Nah, hari ini kita mau membicarakan mengenai korban bakaran. Apa itu korban bakaran? Korban bakaran adalah persembahan yang berupa binatang. Nah, jenis binatang yang mereka bawa biasanya berupa apa? Berupa lembu, kambing, domba, atau burung tekukur, ataupun anak burung merpati. Nah, bagi mereka yang kaya mungkin bisa membawa lembu, tapi bagi mereka yang miskin, mereka mungkin hanya bisa membawa anak burung merpati. Tidak apa-apa, tapi mereka harus membawa yang terbaik untuk Tuhan. Dan binatang itu tidak boleh bercela, ya. Dan mereka harus memberikan dengan sukarela. Nah, korban bakaran ini untuk pendamaian dosa mereka yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja. Demikian juga kita sekarang, kita memberikan persembahan dalam ibadah berupa apa? Tidak berupa binatang tapi berupa uang. Mungkin yang kaya bisa memberikan banyak jutaan, dan mereka yang mungkin kurang mampu bisa memberikan sedikit. Tidak apa-apa, ya. Nah, adik-adik langsung mau tanya, apakah adik-adik ingat dosa adik-adik minggu lalu? Ada yang ingat? Atau bulan lalu? Nah, pasti lupa ya. Tentu kita banyak yang tidak ingat karena apa? Mungkin kita sering tidak mentaati hukum Tuhan tanpa menyadarinya. Nah, penyembah itu mereka sukarela. Mereka membawa korban untuk apa? Untuk supaya diampuni dosa-dosa mereka. Kita juga melakukan hal yang sama. Mungkin kita telah berdosa dengan cara apa? Contohnya berkata kasar pada orang tua, atau memukul saudara atau teman. Nah, atau mungkin dosa-dosa kita yang tidak disengaja. Allah memberikan cara kepada bangsa Israel dan menolong mereka untuk datang ke hadirat-Nya. Nah, sejak manusia jatuh dalam dosa, ada pemisahan antara manusia dengan Allah. Apa yang memisahkan manusia dengan Allah? Ayo, siapa yang tahu? Ada 4 kata. Apa itu? Benar, dosa. D-O-S-A. Nah, Allah berjanji kepada bangsa Israel untuk mengutus juru selamat, yaitu Mesias, yang datang untuk menjadi korban bagi dosa-dosa kita. Semua pengorbanan di kemah suci, korban penebus dosa, korban bakaran, korban sajian, dan korban keselamatan itu menunjuk kepada siapa? Ayo, siapa yang tahu menunjuk kepada siapa? Benar, kepada Yesus. Nah, Allah memberitahu orang Israel untuk menunjukkan iman mereka dengan membawa korban lagi dan lagi. Untuk mengadakan apa? Untuk mengadakan pendamaian bagi dosa-dosa mereka. Dan Allah menepati janjinya. Allah selalu menepati janjinya. Dia mengirimkan dombanya, yaitu Yesus sendiri, untuk menjadi korban yang sempurna dan terakhir, untuk membayar seluruh dosa umatnya selamanya. Kita diselamatkan dengan
penebusan pada Kristus sebagai pembayar dosa-dosa kita sekali dan selamanya. Nah, pada waktu kita menyembah Allah, kita mengaku dosa-dosa kita seperti yang orang Israel lakukan. Bedanya apa? Dulu mereka harus membawa binatang-binatang. Nah, sekarang sebagai gantinya kita mengungkapkan iman kita kepada Yesus Kristus yang mati untuk dosa-dosa kita. Karena korban yang luar biasa dari Kristus, kita tidak memerlukan kemah suci, mezbah, binatang-binatang korban. Bayangkan kalau sekarang kita harus membawa lembu, domba ke gereja. Bisa bayangkan gereja pasti penuh. Dan kalian mau enggak? Nah, Allah juga memberitahu lewat firman-Nya. Untuk apa? Untuk memberikan diri kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Sama seperti bangsa Israel membawa korban persembahan. Mempersembahkan tubuh dan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Nah, sewaktu kita mempercayai Yesus sebagai juru selamat, Ia adalah Allah kita dan kita adalah miliknya. Itu membuat hidup kita berbeda. Nah, hidup menjadi orang baik saja itu tidak menyelamatkan kita. Contohnya, kita supaya diampuni kita menolong orang lain supaya hidup kita selamat. Enggak. Kita selalu berbuat baik tidak menyelamatkan kita. Satu-satunya cara kita untuk dapat diselamatkan dari hukuman dosa kita adalah melalui iman kita dalam Yesus Kristus yang sudah membasuh dosa-dosa kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dosa kita. Maka bagaimana kita meresponi dan menanggapi pengampunan dosa-dosa itu? Anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yaitu dengan hidup yang menyenangkan hatinya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang tertanam di dalam hati ini tidak hanya tertanam di dalam hati, tapi kami boleh melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pakai hidup kami Tuhan, supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang tiba saatnya kita menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan ini diambil dari Imamat 11 ayat 44a. Bunyinya, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Nah, kita ulangi lagi sekali lagi ya. Nah, Imamat 11 ayat 44a. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu.
pakai mulutku ini memberitakan Injil-Mu, pakai hartaku ini seluruhnya bagimu, bagimu ku relalah, pakai kasihku ini ku sembahkan padamu, pakai diriku ini selamanya bagimu, bagimu ku sembahkan. Anak-anak, sekolah minggu kita sampai di sini. Tetap setia beribadah dan tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.